yang baik ini, saya berwasiat kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada hadirin jamaah salat Jumat pada umumnya, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan dengan sekuat tenaga menjauhi segala larangannya. Dengan begitu, semoga kita termasuk golongan hambanya yang beruntung dan bahagia di dunia, utamanya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tiada kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Oleh karenanya, dalam hal beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selaku hamba dituntut untuk senantiasa ikhlas mengharap ridhonya. Sebagaimana disebutkan oleh Ali Al-Daqqaq di dalam kitab Al-Adhkar Lin-Nawawi, beliau berkata, definisi daripada ikhlas adalah at-tawakki an mulakhadatil khalqi, yaitu menjaga diri serta menjauhkan diri dari pandangan makhluk atau manusia. Oleh karenanya, al-mukhlisu la riya'a lahu wa sidqu la i'jaba lahu. Orang yang ikhlas tiada riya baginya, dan orang yang tulus la ijaba lahu, dia tidak ada sikap berbangga terhadap amal yang dia lakukan. Disebutkan oleh Dunnun Al-Misri radhiyallahu an, beliau mengatakan, alamatul ikhlas, tanda-tanda orang ikhlas itu terbagi atas 3. Yang pertama yaitu istiwahul madhi wa dhammi minal ammah, yaitu setaranya antara pujian dan celaan di mata masyarakat pada umumnya. Adapun yang kedua yaitu nisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal, lupa untuk melihat amal-amal ibadah saat dia melakukan amal perbuatan soleh. Dan adapun yang ketiga yaitu waqtida'u sawabil amal fil akhirah, dia hanya menghendaki pahala dari amal ibadah yang dia kerjakan untuk menggapai di akhirat kelak nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hal 7 perkara yang mana apabila kita lakukan tanpa diiringi dengan 7 hal lainnya, maka hal tersebut akan sia-sia. Sebagaimana disebutkan, man amila sab'atan duna sab'atin lam yantafi bima ya'malu. Barang siapa melakukan 7 hal perbuatan tanpa diiringi dengan 7 hal lainnya, lam yantafi bima ya'mal, maka hal tersebut tersia-sialah bagi seorang hamba. Adapun yang pertama yaitu adalah awwaluha ayya'mala bil khawfi dunal hadar. Seorang hamba melakukan suatu amal ibadah dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berkata, inni akhafu adzaballah, sesungguhnya aku takut akan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi dunal hadar, dia tidak berhati-hati dalam melaksanakan hal ibadahnya sehingga dia terjerumus kembali ke dalam kemaksiatan, maka hal tersebut tersia-sialah bagi seorang hamba. Adapun yang kedua, ayya'mala birraja'i dunat talab. Seorang hamba melakukan suatu amal ibadah hanya mengharap pahala, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala dunat talab, akan tetapi dia tidak berusaha dengan sekuat tenaga. Dia berkata, inni arju sawaballah, sesungguhnya aku berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dia tidak mau merealisasikan akan apa yang dia angan-angankan, maka hal tersebut tersia-sialah bagi seorang hamba. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
Adapun yang ketiga yaitu an-niyatu dunal qasdi. Seorang hamba dalam melaksanakan ibadah dia hanya mencukupkan niat, dunal qasdi, tidak ada maksud dan tujuan dalam ibadahnya. Meskipun kita mendengar suatu hadis meriwayatkan niyatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin lebih baik dari amal perbuatannya. Bukan dalam artian kita beribadah hanya cukup dengan niat saja. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah kita berniat hendak melaksanakan ibadah haji, kita berniat hendak melaksanakan ibadah umrah, kita hendak bersedekah, tapi kita tidak mampu untuk menunaikannya. Maka yang kita cita-citakan, yang kita niatkan itu bernilai pahala bagi seorang hamba. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun yang keempat yaitu ad-du'a dunal juhdi. Seorang hamba hanya mengandalkan dengan doanya saja, dunal juhdi, akan tetapi dia tidak berusaha keras untuk berusaha mewujudkan apa yang dia impikan pada waktu di munajatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berusaha keras untuk mencari ridhaku, lanahdiyannahum, maka sungguh akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-Ankabut ayat 69. Oleh karenanya tidak hanya kita cukup berdoa untuk mewujudkan apa yang kita impikan. Allah dan Rasulnya sudah mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berikhtiar dan diiringi dengan doa, lalu kita akhiri dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang kelima yaitu al-istighfar dunan nadam. Seorang hamba dia senantiasa beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dunan nadam, akan tetapi dia tidak menyesali akan segala maksiat yang telah dia perbuat. Oleh karenanya bagi kita seorang hamba memang dianjurkan untuk senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi kulla yaumin 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku setiap hari beristighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 70 marrah, 70 kali banyaknya. Wa fi riwayatin ukhra, dan di dalam riwayat lainnya disebutkan mi'ata marratin, 100 kali. Oleh karenanya ketika kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diiringi dengan senantiasa penyesalan akan perbuatan maksiat yang telah kita lakukan, maka hal tersebut tersia-sialah bagi seorang hamba meskipun lisannya senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana daripada rukun taubatan nasuha, yaitu beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatan yang telah seorang hamba lakukan dan tidak mengulangi apa yang telah dia lakukan dalam hal perbuatan maksiat tersebut. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang keenam yaitu al-alaniyah dunas sarirah. Seorang hamba ketika dia melakukan amal ibadah di depan orang banyak, dilihat oleh orang lain, dia melakukan sebaik-baiknya. Akan tetapi dunas sarirah, ketika dia sendiri di rumah tidak ada orang yang melihatnya, dia malah bermalas-malasan untuk berzikir, untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Maka hal tersebut pun tersia-sialah bagi seorang hamba, karena apa yang dia lakukan dan dia perbuat dalam melaksanakan ibadah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ ada unsur riya dan sum'ah yang ada pada dirinya, maka tersia-sialah hal tersebut. Adapun yang terakhir
ataupun yang ketujuh yaitu ayya'mala bil kaddi dunal ikhlas. Seorang hamba melakukan suatu amal ibadah bil kaddi, dia bersungguh-sungguh, berijtihad, mengeluarkan segala tenaganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berkeyakinan dengan amal ibadahnya bahwa dia kelak akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunal ikhlas, akan tetapi dia di dalam hatinya tidak mengiringi dalam hal amal ibadah tersebut dengan ikhlas, mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut tersia-sialah bagi seorang hamba. Karena kita masuk surga dan neraka itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diperintahkan untuk beribadah dan ikhlas mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah ridho kepada hambanya, maka tentu seorang hamba pasti akan dimasukkan ke jannah firdausnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentunya kita dalam mempersiapkan di bulan Ramadan ini, kita dituntut untuk dalam beribadah berpuasa nanti melaksanakan dengan ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wahtisaban, dia dalam keadaan beriman kepada Allah, wahtisaban, dan hanya mengharap, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita dapatkan kelak adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampuni dosa-dosa yang telah kita lakukan sebelumnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua, dan semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah, dan senantiasa diiringi keikhlasan mengharap ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim. Alhamdulillah, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jalla la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman ahabba ilaina wa liman awsana bid-du'a. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma barik lana fi syahri Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa a'inna 'ala siyam wal qiyam waj'alna utqahu minan nar ya azizu ya ghafar ya karimu ya sattar. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Luruskan dan rapatkan saf. As-salatu jami'ah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu sa'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqal ladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.